Guys, bareng dengan Bro Andri lagi, kita mau bahas tentang investasi di video kali ini. Dan yang kali ini adalah perdebatan yang gak pernah habis dibahas di market tentang pendekatan mana untuk mengambil keputusan investasi. Mau pakai TA atau FA? Bro Andri, silakan, 2 jempol. Oke. Pembahasan kita analisa fundamental atau teknikal ya. Iya. Jadi analisa fundamental biasanya dipakai oleh orang-orang investor-investor yang untuk jangka panjang. Dan kalau analisa teknikal untuk investor-investor jangka pendek hingga jangka menengah. Tapi saya sendiri nih biasanya pakai dua-duanya. Perusahaan mana yang bagus dan timingnya. Timing kan kita memakai analisa teknikal. Nah, biasanya saya memakai dua analisa tersebut untuk mengambil keputusan investasi. Seperti itu. Tapi ada orang yang bilang pakai FA doang, nggak usah pakai TA. Nah, di sisi lain pakai TA doang, nggak usah pakai FA. Nah, kalau Bro Andri ini kan yang pakai dua-duanya. Iya, kita nggak punya timingnya. Timing untuk masuk di mana harga yang pas, di mana momentum yang bagus, gitu. Kalau kita hanya memakai technical analysis, kita tidak tahu perusahaan yang mana yang bagus. Karena technical analysis itu hanya berdasarkan historis. Momentum pergerakan harga, historis harga yang lalu dipakai untuk melakukan analisa teknikal. Bro, top down analysis itu apa sih? Top down analysis. Kalau gue taunya dari kepala atas sampai kaki gitu. Hampir sama kalau dibilang dari atas sampai bawah. Jadi dari makroekonomi hingga ke dalam perusahaannya kita harus menganalisanya. Nah, jadi lebih akurat yang kita dapat. Waktu kita mau investasi, kan waktu top itu berarti mulai dari makro, dari industri termasuk juga dong. Iya. Terus sampai ke perusahaannya berarti kita buka laporan keuangan. Iya. Terus kalau orang yang ngikutin beli sinyal itu gimana tuh? Nah, orang yang mengikuti beli sinyal itu berarti dia masuk ke dalam technical analysis. Technical analysis dia berdasarkan momentum, berdasarkan historis, dan apa yang terjadi di sekarang gitu. Bukan apa yang terjadi berdasarkan fundamental perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita beli saham gorengan, itu biasanya kan pakainya TA doang. Atau jangan-jangan nggak pakai TA tuh yang namanya beli saham gorengan? Nah, bisa aja nggak pakai TA karena berdasarkan informasi orang dalam. Informasi orang dalam atau informasi teman gitu. Karena biasanya kalau saham gorengan itu bisa mematahkan semua indikator technical analysis. Yang tadi dia dibilang bullish, memakai indikator MACD, ternyata tidak bisa dipatahkan. Nah, itu kan berarti pergerakan dalam tanda kutip pergerakan yang diatur oleh market maker. Gitu. Market maker, nah itu keyword tuh, market maker. Iya. Guys, teman-teman yang nonton mungkin punya kata lain tentang market maker. Terus kalau misalnya orang tadi kan udah menurut indikator bullish, tahu-tahu terjun ya. Iya. Tapi di kondisi yang berbeda ada juga kan. Kita ngelihat dia lagi turun tiba-tiba breakout ke atas. Penyebabnya jelas pada saat lihat buku rugi kok tuh perusahaan. Terus ngelihat indeks IHSG lagi biasa-biasa aja kok, tapi saham itu terbang. Itu berarti ada tanda kutip juga. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Salah satunya penyebab market bergerak itu ya market maker itu. Tapi aplikasi-aplikasi sekarang sudah bisa mengindikasi market maker itu kapan masuk, kapan keluar. Kalau kita lihat penyebabnya secara makroekonomi tidak ada atau technical analisisnya tidak memenuhi indikator, nah mungkin penyebabnya ya market maker itu sendiri gitu. Jadi guys, buat kalian yang investasinya cuan sepanjang tahun lalu, coba direfleksiin lagi. Itu cuannya karena pakai FA, pakai TA, atau gabungan kedua-duanya. Iya. Terus kalau kalian nyangkut atau rugi di saham tertentu, terutama saham gorengan, penyebabnya apa?
bisa jadi salah satu dari keduanya ini kan. Iya, bisa jadi salah satu. Nggak dipakai ya kalau yang gorengan ya? Ya, kalau yang gorengan biasanya kita nggak bisa ngelihat dari fundamental karena fundamental perusahaan tersebut tidak ada, gitu. Tidak memenuhi syarat seperti indikator-indikator fundamentalnya. Lalu kalau pakai technical analysis ya itu seperti yang saya katakan biasanya dipatahkan gitu indikator-indikator teknikal tersebut gitu. Terus jadi spesifik nih, ada trader sukses dan dia adalah scalper, itu pakai TA dong. Padahal kan kalau mau scalping itu, wah harganya per detik bergerak terus. Nah itu kebanyakan dibilang technical analysis itu dibilang spekulasi. Ada yang bilang kan? Ada yang bilang spekulasi. Nah itu berspekulasi, mungkin dia mendapatkan momentum yang pas gitu. Beda dengan Warren Buffett yang memakai fundamental analysis karena keadaan perusahaan. Ya kan, keadaan perusahaan, penjualan perusahaan dilihat dan dia jangka panjang dan kita bisa lihat kekayaannya lebih kaya siapa kan? Nah, kita bisa lihat gitu. Yang investor punya kemungkinan lebih kaya daripada yang trader ya? Iya. Pasti karena apa? Dia jangka panjang dan dia akan meraup keuntungan lebih itu. Jadi CEO Warren Buffett ini adalah contoh investor yang value investor. Value investor. Terus dia punya kesabaran menunggu cuannya sesuai target. Iya. Nah, pada masa-masa sekarang ini teman-teman yang milenial terus Gen Z begitu ngelihat lagi rugi, ada yang hold, ada yang cut loss. Tapi belum tentu nge-hold atau nge-cut loss itu salah atau benar kan, itu relatif ya. Relatif itu tergantung profil investornya sendiri. Soalnya kemarin gue pernah nge-post di Instagram bahwa kalau misalnya saham kita lagi down tuh nggak bagus kalau kita nge-hold terus. Nah itu balik lagi. Ada yang komplain bilang, oh gue nge-hold bagus kok. Nah balik lagi analisa kita lagi gitu. Ya kalau kita tidak mau lebih dalam lagi, ya kita cut loss gitu. Tapi kalau kita masih bisa menunggu dan kita melihat analisanya ini sama akan terjadi rebound, ya kita hold. Tergantung. Sekarang tergantung dari analisa nanti suatu saat saham itu gitu loh. Jadi guys, balik ke analisa sesuai kayak Bro Andri bilang, sama ke perencanaan investasinya. Iya. Dan selain itu, rencana investasi ini juga ada hubungannya dengan uangnya mau dipakai kapan. Kalau misalnya pakai TA, tadi kan jangka pendek dan Jangka menengah pendek. ya. Kalau butuhnya cuma buat 1 tahun, terus belinya saham yang value stock, wah itu nggak kena ya kayaknya ya. Ya, bisa nggak kena kalau beli saham yang value stock. Kalau untuk jangka waktu 1 tahun. Karena apa? Momentumnya belum tentu dia dapat di tahun itu gitu. Contoh seperti perusahaan properti pada tahun 2010 hingga tahun 2015 mereka kan mengalami penurunan terus. Gitu. Kalau kita hanya beli untuk sesaat itu tidak akan meraup keuntungan, malah kita yang ada loss. Gitu. Jadi dalam strategi investasi apapun yang kita pilih, buy, hold, dan sell itu relatif. Relatif. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua balik ke profil resiko. Nah guys, pembahasan mengenai profil resiko bisa kita lanjutin di video berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang investasi, tulis di kolom komentar. Sekalian like, subscribe, dan share ya. See you guys.